dan melakukan sebuah langkah cantik skakmat di F4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pencinta catur? Semoga semuanya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai 3 langkah mati catur Grandmaster Part 2 menggunakan teknik pengosongan petak dan pancingan menjebak. 3 langkah mati pertama menggunakan teknik pengosongan petak disajikan pada partai ini. Di sini, Opocensky sebagai putih melawan Hromadka yang memegang buah hitam. Partai ini dimainkan di Košice pada tahun 1931. Putih bergerak duluan. Silakan teman-teman pause videonya terlebih dahulu dan temukan jawabannya bagaimana langkah-langkah putih untuk memenangkan permainan dengan segera menggunakan 3 langkah. Langkah yang bagus dari putih adalah dengan mengorbankan bentengnya, memukul gajah di D5, skak. Hal ini membuat raja hitam tidak dapat melarikan diri, sehingga melakukan langkah paksa, yaitu memakan benteng menggunakan pionnya. Putih kembali memainkan sebuah langkah yang cemerlang, dengan melakukan serangan pada raja menggunakan kuda, skak. Dan sekali lagi, raja hitam tidak dapat bergerak, karena rank 6 sudah dikuasai sepenuhnya oleh putih, dan petak-petak pelarian lainnya sudah dijaga oleh raja, kuda, dan pion. Sehingga pilihan satu-satunya adalah dengan memukul kuda menggunakan pion. Langkah kuda ini merupakan teknik pengosongan petak F4. Pada posisi ini, pion di F2 sudah leluasa bergerak ke atas, karena hadangan pion hitam di petak F3 dan F4 sudah tidak ada, dan melakukan sebuah langkah cantik skakmat di F4. 3 langkah mati kedua menggunakan teknik pengosongan petak disajikan pada partai ini. Di sini, Helen memegang buah putih melawan Bayer sebagai hitam. Partai ini dimainkan di Swiss pada tahun 1959. Putih bergerak duluan. Seperti biasa, silakan teman-teman pause videonya terlebih dahulu dan temukan langkah-langkah kunci hitam untuk mengalahkan putih menggunakan 3 langkah. Langkah yang cemerlang dari putih adalah dengan mengorbankan menterinya dan melakukan skak pada raja dengan menyerang gajah di petak G5. Di sini, hitam hanya memiliki satu solusi, yaitu memakan menteri dengan kudanya. Di posisi ini, petak F5 yang sebelumnya ditempati menteri telah kosong, dan hal ini tidak disia-siakan oleh putih dengan memajukan kudanya ke F5 mengancam raja, skak. Dan raja hitam pun hanya memiliki satu petak tempat melarikan diri, yaitu petak G6. Partai ini pun berakhir dengan sebuah gerakan cemerlang dari putih, yakni memajukan pionnya ke H5 skakmat. Partai 3 langkah mati yang ketiga menggunakan pancingan menjebak. Dapat teman-teman perhatikan di diagram berikut ini. Di sini, Vanke memegang buah putih melawan Skala sebagai hitam. Partai ini dimainkan di Uni Soviet pada tahun 1960. Putih bergerak duluan. Silakan teman-teman pause videonya terlebih dahulu dan temukan jawabannya bagaimana cara putih untuk memenangkan permainan sesegera mungkin menggunakan 3 langkah. Langkah yang bagus dari putih adalah menyerang menteri di B4. Di posisi ini, menteri
memiliki beberapa kemungkinan langkah. Namun di partai aslinya, Menteri Hitam mundur ke D8. Dan langkah yang tak terduga dari Putih adalah dengan mengorbankan menterinya dengan memukul pion di F6, skak. Pancingan menjebak ini pun berhasil. Raja Hitam menerima pengorbanan menteri. Dan langkah pamungkas dari Putih adalah dengan menggerakkan gajahnya ke petak B2, skakmat. Sebenarnya, dalam posisi ini, apabila Raja Hitam tidak menerima pengorbanan menteri dan memilih mundur ke G8, langkah gajah B2 ini pun tidak akan bisa terbendung oleh Hitam, karena langkah berikutnya adalah ancaman mat 1 di petak H8. Baik teman-teman, cukup dulu ya video kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Salam Gens Unasumus, terima kasih.